Halo Sobat Sumbaba, welcome back to In Between. Apa kabarnya nih Sobat Sumbaba? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Tania. Dan hari ini aku akan nemenin kalian ngebahas topik seru tentang jalan-jalan. Jadi kita akan bahas apa aja yang perlu disiapin dan apa aja aturan yang harus kita pahami nih terkait perjalanan kita ke luar negeri. Nah, ngomongin jalan-jalan di masa pandemi kayak gini sebenarnya agak membuka luka ya. Aku yakin banyak sobat Sumbaba yang rencana perjalanannya tertunda atau mungkin terpaksa batal karena pandemi ini. Tapi walaupun sedih, selalu ada hikmah yang dapat kita ambil nih. Kita jadi punya waktu untuk merencanakan jalan-jalan kita dengan lebih matang. Terus kita juga bisa coba-coba nih untuk eksplor tempat tujuan kita secara virtual dulu. Oke, hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita membahas topik soal jalan-jalan. Nah, Mas narasumber ini adalah seorang pegawai bea cukai sekaligus yang memiliki hobi jalan-jalan. Nah, kepada Mas narasumber silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah boleh? Sudah boleh. Asik. Eh, Sebentar, ini pendengarnya namanya apa nih? Sobat Sumbaba, Sobat Sumbaba. Sobat Sumbaba ya, berarti. Halo, Sobat Sumbaba. Halo. Perkenalkan, hehe, nama saya Adityo Prabowo dan saat ini sedang bertugas di Kanwil Bea Cukai Sumatera bagian Barat. Bener nggak nih Mas hobinya jalan-jalan? Hobinya jalan-jalan. Ya, Lari-lari. hobinya bener-bener hobinya jalan-jalan. Selama masih ada uangnya sih hobi jalan-jalan. Hehehe. Oke, pertanyaan pertama nih Mas Adit. Deng 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 deng. Apa sih yang melatar belakangi hobi jalan-jalan Mas Adit? Yang melatar belakangi hobi jalan-jalan. Eh, yang jelas kayaknya semua orang yang jalan-jalan itu pengen keluar dulu sejenak dari rutinitas. Mungkin ada orang yang sibuk, bosan sama kegiatan sehari-harinya. Nah, mungkin kan pada pengen jalan-jalan. Eh, Sama sih latar belakangnya pasti gitu semua. Tapi ternyata em, setelah dijalani nggak cuma itu yang kita dapat dari jalan-jalan. Jadi jalan-jalan kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa dapat banyak cerita, kita bisa belajar bagaimana menuju ke suatu destinasi, bagaimana kita mengarrange sendiri apa yang kita pengen, apa yang pengen kita tuju. Jadi sebetulnya banyak banget kayaknya eh, sisi positif dari jalan-jalan. Oke, jadi banyak menikmati hal-hal baru, belajar hal-hal baru gitu ya Mas Adit? Itu dia. Jadi belajar tanpa harus merasa belajar. Jadi kita happy aja bawaannya kalau jalan-jalan kan. Belajarnya Benar, seneng. benar, benar. Mas Adit kalau disuruh milih, lebih milih jalan-jalan ke luar negeri atau dalam negeri? Waduh, kalau disuruh milih nih ya, Iya. susah sih. Karena setiap tempat itu punya keunikannya masing-masing. Jadi Oke. ada yang di dalam negeri nggak ada di luar negeri, ada yang di luar negeri nggak ada di dalam negeri. Gitu aja sih. Oke, benar juga ya. Setiap tempat punya keunikan masing-masing. Bener Nah, banget. oke Mas Adit, soal Ya, jalan-jalan ke luar negeri nih. Kalau mm-mm. para ASN tuh bebas jalan-jalan ke luar negeri atau ada izin yang harus mereka urus gitu, Mas? Nah ini kita sebagai ASN khususnya di Kementerian Keuangan punya kewajiban untuk lapor dulu nih sebelum keluar negeri. Lapornya ke menteri.
Oh gitu. Dan iya, jadi harus lapor dulu lah, izin dulu, pamit lah ke menteri. Hmm, ngurusnya bersurat gitu, Mas? Nah ini kayaknya sekarang itu Kementerian Keuangan udah mempermudah untuk izin ke luar negeri ya. Jadi melalui surat edaran nomor 4 tahun 2018 tentang mekanisme izin ke luar negeri secara online di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk permohonan pengajuan izin ke luar negeri udah bisa diajukan secara online. Jadi udah kayak cuti aja gitu biasa. Tinggal masuk ke Oh, haris.iprime.ku.go.id, terus nanti tinggal pilih deh menu izin ke luar negeri. Nanti isiannya sama kayak cuti tuh, misalnya mau berapa lama, terus mau kemana tujuannya. Nah nanti di situ tinggal kita upload bukti-bukti pendukung. Bukti-bukti pendukungnya kayak paspor, kayak rencana itinerary apa namanya simple, dan tiket-tiket kita. Jadi atasan kita tahu kita mau kemana dan kita akan berapa lama gitu. Gampang banget kayaknya. Dan persetujuannya pun udah online, udah kayak cuti lah, udah gampang banget. Jadi oke. kayaknya keterlaluan banget, eh, sampai nggak izin orang udah gampang banget. Iya, benar-benar. Jadi bisa diawasi juga nih ya sama atasannya Mas Adit Iya, gitu ya. bener banget. Terus Mas, apa aja sih yang biasanya dilakuin sebelum Mas Adit jalan-jalan ke luar negeri? Bagi dong tips-tipsnya nih buat kita yang sedang mempersiapkan perjalanan. Sebelum jalan-jalan ke negeri nih, Iya, benar. yang jelas kan nentuin tujuan dulu nih, kira-kira Oke. kita mau kemana. Terus sebagai traveler low budget macam saya, Oke. dana itu penting banget. Jadi untuk menekan pengeluaran seminim mungkin, perlu risetnya juga perlu mendalam. Jadi Oke. pertama yang paling krusial adalah tiket. Tiket saya beli pasti setahun sebelum biasanya. Jadi harga Oh, yang didapat juga pasti akan jauh lebih murah daripada kita beli dekat-dekat hari. Lalu penginapan, penginapan juga sama. Penginapan kita cari kira-kira nanti kita di sana akan pergi ke tempat-tempat mana aja. Jadi sebisa mungkin saya nggak ngerasain nginep di tempat yang sama, pasti mencolok ke tempat-tempat lain. Jadi oke, ngerasain biar tempat dekat baru. juga ya sama Nah, destinasi ya. itu dia. Jadi riset, riset dulu, riset. Lalu tempat-tempat apa aja yang harus saya datangi. Tempat-tempat misalnya, apakah ada landmark-landmark yang nggak boleh kelewatan. Lalu riset mengenai makanan lokal. Makanan lokal di sana kira-kira apa yang harus saya makan ya. Jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai saya nggak ngerasain jadi orang lokal di sana. Lalu apalagi ya? Oh, yang jelas transport dari satu tempat ke tempat lain, kita harus tahu eh, kita harus naik apa, harganya berapa. Jadi budgetnya bisa kita siapin dari mulai di sini. Dan yang paling penting sih izin ke negara tersebut ya. Izin ke negara tersebut apakah harus visa, visa pengajuannya bisa online atau tidak, apakah bisa mengajukan visa on arrival ketika kedatangan saja, apakah ternyata tidak harus pakai visa, bisa langsung datang. Nah, itu pentingnya riset sih. Oke, berarti yang paling penting nih melakukan riset dulu nih ya sebelum kita memulai perjalanan kita gitu ya. Bener banget. Soalnya kalau beli tiket dari jauh-jauh hari, kita kayak malah bisa lebih murah daripada perjalanan lokal. Oh, menarik Jadi ya. iya, jadi image-nya jalan-jalan ke luar negeri mahal itu kayaknya sekarang udah nggak lagi deh. Yang penting perencanaannya matang nih ya. Perencanaannya harus matang. Ngomongin soal budget tadi nih, kalau Mas Adit sendiri punya alokasi khusus nggak nih untuk dana jalan-jalan? Terus mungkin ada kali ya tips-tips yang bisa dibagi ke Sobat Sumbaba semua untuk dapat mengalokasikan dananya untuk jalan-jalan. Kalau alokasi khusus pasti ada ya, karena kan
jalan-jalan keluar juga lumayan sebetulnya kan. Eh, jadi sebetulnya tiap bulan saya sisihkan berapa persen ke dana main. Nah, dana itu yang Oke, saya pakai, jadi nggak ngotak-ngatik dana yang lain. Jadi keseharian oke. saya juga nggak terganggu. Dan mumpung saya masih bujang, masih muda, jadi Single ya, single, single. Ya single. kesempatan banget nih. Iya, itu dia. Jadi belum ada tanggungan banyak. Jadi persentase ke situnya masih bisa lebih banyak. Oke, jadi emang perlu menabung dari jauh-jauh hari ya sebelum It- kita memulai perjalanan gitu ya. itu dia, biar keuangan kita juga nggak terganggu dong nantinya. Nah, Mas Adit, tadi kan Mas Adit bilang Mm-mm. yang paling penting itu adalah melakukan riset. Nah, Mas Yes. Adit nih riset juga nggak nih tempat oleh-oleh di tempat tujuan gitu atau oleh-oleh apa yang khas dari tempat tujuan untuk dibawa pulang? Kalau riset tempat oleh-oleh sih sampai sekarang kayaknya enggak ya. Enggak jadi prioritas Oke. saya untuk beli oleh-oleh sebetulnya. Oke, serius Cuma, Mas? iya, cuma setiap jalan-jalan ke suatu negara atau ke suatu tempat, saya biasanya nyari eh, yang jadi khas negaranya. Entah itu eh, magnet kulkas dengan bentuk negaranya, atau Oke. kaos kaos negara tersebut atau stiker negara tersebut dan paling snack-snack kecil untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh buat teman dan keluarga sih paling. Oke. Nah, kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya, Mm-mm, ke ke suatu tempat, terus kiri kanan mm-mm. toko, terus kiri kanan diskon, itu nggak tergoda juga tuh buat belanja, dibawa pulang? Waduh, kayaknya waduh selain nih ya, selain nggak ada alokasi dana dan nggak ada Oke. tempat Udah di backpack ketat saya, ya. ketat-ketat di Mhm, backpack saya nggak ada tempat lagi, mhm. kan ada pembatasan ya untuk barang bawaan penumpang. Nah, Oh itu kan gitu? maksimal 500 USD per orang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017. Oke, 500 USD gitu maksimal barang yang kita bawa pulang gitu ke Indonesia, Mas. Bener banget. Nah, berarti kalau yang just tip itu, Mas, mereka kan belanjanya banyak tuh. Jadi pas Mm-mm. mereka bawa masuk ke Indonesia tuh, berarti mereka kena pembatasan itu atau gimana, Mas? Just tip ya, jasa titipan itu ya. Iya betul, jasa titipan kan Eh, belakangan ini kayak kalau di Instagram tuh orang kalau ke luar negeri mereka tuh sekalian buka jasa titipan gitu kayak buat beli barang-barang yang mungkin gak ada di Indonesia atau belum merilis di Indonesia, adanya baru oh, di luar negeri gitu kan mereka sering buka tuh open PO oh, just tip dia apa. jadi kayak jualan lagi ya, dijual lagi gitu ya. Iya, jadi kayak kita bayar fee nitipnya aja gitu sama Oh iya ya, barangnya. ya. Jadi sebetulnya kayak just tip tuh nggak dikenal dalam terminologi di bea cukai deh. Jadi Oke. di bea cukai itu adanya eh, barang pribadi penumpang atau barang awak sarana pengangkut. Jadi kalau untuk just tip sebetulnya nggak disebutin tuh di terminologi bea cukai. Oh gitu, Mas Adit. Terus Mm-mm. yang terkait aturan pembatasan itu boleh jelasin dong Mas lebih rinci gitu, lebih detail apa aja yang dibatasin, terus kayak jumlahnya. Sebetulnya kalau yang disebutkan tadi 500 USD itu bukan pembatasan ya, Mhm. sebetulnya pembebasan. Jadi Oke. batas 500 USD itu batas yang dibebaskan kalau kita beli jadi tanpa harus bayar bea masuk dan PDRI. Oke. Jadi balik lagi nih, pembebasan itu cuma diberikan untuk barang pribadi penumpang. Jadi barang yang kita beli untuk kita sendiri nih. Nah, Hmm. kalau just tip emang masuk barang pribadi? Kan enggak kan ya? Iya sih ya, Jadi barang jualan gitu ya nah, jatuhnya ya itu Mas Adit dia. ya? Jadi just tip itu kan emang usahanya dia just tip dan ada keuntungan tersendiri yang diambil. Mhm. Jadi balik lagi nih, pembebasan itu hanya diberikan untuk barang pribadi penumpang. Jadi barang yang kita beli cuma buat kita sendiri nih, nggak kita jual lagi. Nah, kalau just tip nih ya, saya tanya dulu nih ke Mbak Nanat. Just tip itu termasuk nggak
barang pribadi. Itu barang barang jualan berarti ya Mas ya kan dia nggak pakai sendiri ya dia jual lagi kan? Itu dia yang paling penting itu ada keuntungan di situ. Jadi dia Oke. usahanya ya just tip kan. Just tip Hmm. itu dia kenain biaya jasanya dari pembelian. Betul kan ya? Gitu kan ya just tip ya? Iya betul betul betul. Nah, itu dia. Jadi kalau boleh jujur sih kayaknya itu nggak masuk ke dalam barang pribadi penumpang. Jadi, Oke. jadi kalau untuk aturan pembebasannya ya dikecualikan karena itu bukan barang pribadi penumpang. Jadi, walaupun dia nilainya di bawah 500 USD, ya tetap harus dikenakan pungutan. Oh, berarti kalau misalnya ikut just tip ke luar negeri, harusnya tanya Mm-mm. juga ya, berapa bea masuk yang harus saya bayar atau pajak yang harus saya bayar ya untuk barang yang saya titip ini gitu, Mas. Nah, bener banget. Kita sekarang kayaknya udah harus pembeli yang pintar ya, pembeli Ya, yang smart buyer kritis. ya. Itu dia. Kita harus berkontribusi ke negara. Seelah. Oh, oke, Mas Adit. Ah, Kalau tadi Mas Adit bilang perbedaan antara barang pribadi dan barang komersil gitu ya bisa dibilang ya, itu adalah dari ada mm-mm, keuntungan atau enggak. Nah, emang mm-mm. petugas bea cukainya langsung bisa bedain gitu, Mas, ini barang yang ada keuntungannya, ini barang pribadi. Gimana gitu cara Nah, mereka tahu? itu dia hebatnya pegawai bea cukai. Jadi, petugas Keren. sudah mempunyai tools untuk melakukan pemeriksaan, baik melalui sinergi dengan instansi lain, penggunaan teknologi informasi, teknik profiling, dan lain-lain. Jadi, eh, itu akan mendapat kesimpulan apakah seorang penumpang diduga pelaku justip atau bukan. Nah, Mas Adit, kan tadi Mas Mm, Adit udah ngasih tahu tentang ada pembebasan 500 US dollar. mm-mm, Nah, berarti kalau misalnya beli barang nih, Mas Adit seharga 1000 US dollar, perhitungan mm-mm. pembayarannya tuh seperti apa? Nah, oh pembayarannya ya. Jadi kalau Iya. misalnya lebih dari 500 USD ini ya, Misalnya lebih dari 500 USD gitu. mm, barang-barang yang diperoleh dari luar itu sebenarnya wajib dikenakan pungutan semuanya. Namun, untuk barang bawaan diberikan pembebasan 500 USD tadi per orang. Jadi, kalau misalnya totalnya misalnya berapa nih? 1000 ya. 1000 USD, maka cukup membayar pungutan di 500 USD-nya saja. Jadi dikurangi 1000 dikurangi 500 USD. Jadi yang akan dikenakan pungutan yang 500-nya aja, Selisihnya gitu berarti ya Mas Adit ya? selisihnya. Tapi sekarang itu udah gampang loh. Kalian bisa install aplikasi Mobile Bea Cukai untuk tahu berapa kira-kira Oh, pungutannya. oke. Jadi kita Mm-mm, bisa langsung masukin harga barang kita, terus kita tahu gitu berapa yang akan kita bayar, pungutan bener bea banget, masuk dan pajaknya. bener banget ada aplikasinya Mobile Bea Cukai. Cuma khusus untuk di Android dulu untuk saat ini. Hihi. Oke Mas Adit, tapi mau tahu Mhm, juga dong Mas Adit, gimana sih cara ngitungnya secara manual lah ya, eee, mhm. pungutan bea masuk dan pajak yang harus kita bayar terhadap barang yang mau kita bawa gitu ke Indonesia, misalnya tarifnya, terus nanti ngitungnya gimana. Oh iya benar juga ya, harus tahu ya gimana cara ngitungnya ya. Iya betul, Eh, walaupun ada aplikasi nih mempermudah kan, tapi kan tetap harus tahu, siapa tahu kali-kali aplikasi error. Oh iya benar juga nih, untuk Sobat Sumbaba juga harus tahu gimana rincian penghitungannya ya. Iya Jadi betul. untuk bea masuknya flat di 10%. Jadi semua barang sama bea masuknya. Lalu untuk PPN-nya juga 10%. Yang ada bedanya nih di PPH nih. PPH untuk yang nggak punya NPWP di 7,5 atau 10%, atau jika nggak punya NPWP di 15% atau 20%. Nah, yang ngebedain jenis barangnya. Nah, jadi Oh, sobat Sumbaba juga harus ngecek barangnya nih apa nih. Nah, itu harus disesuaikan dengan PMK nomor 34 tahun 2017. oke. Jadi kalau misalnya mau belanja-belanja ke luar negeri,
di Mm-mm. riset juga tuh ya sebenarnya berapa harga barangnya, nanti kena pungutannya berapa, jangan-jangan lebih murah belanja di Indonesia gitu ya. Nah, iya itu bener juga itu. Nah, paling enggak riset juga biar tahulah kita harus nyiapin duit berapa ya, biar nggak kurangnya Iya uangnya ya. betul, betul. Biar budgetingnya mantap ya. Budgetingnya mantap. Oke, nah Mas Adit itu kan tadi Mm-mm. soal pembebasan. Nah kalau Yes. ada nggak sih barang-barang yang dibatasi gitu masuknya ke Indonesia? Kalau kemarin tuh Di, di mm-mm. episode sebelumnya tuh kita bahas Mm-mm. kalau lewat barang kiriman tuh ada pembatasan untuk MMEA dan juga Mm-mm. eh, hasil tembakau. Kalau misalnya barang bawaan dari luar negeri ada juga seperti itu nggak Mas? Oh, jadi pembawaan barang kena cukai ya, BKC ya. Iya betul, barang kena cukai. Ah, bener banget nih. Biasanya kalau dari luar negeri, orang-orang pada beli barang-barang kena cukai di duty free nih, karena lebih murah dia daripada di dalam kan. Nah, untuk BKC diberikan pembebasan untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak untuk sigaretnya di 200 batang. Lalu Oke, untuk cerutunya di 25 batang cerutu. Kalau ada tembakau iris di 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya, HPTL, atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jadi kalau lebih dari itu, ya mau nggak ada pilihan nih. Kalau untuk cukai, nggak ada pilihan untuk dibayarkan kelebihannya. Kalau untuk oke, cukai, harus dimusnahkan di depan petugas dan pemilik barang. oke. Jadi kalau bawa lebih Mm-mm, BKC dari yang mm-mm, sudah ditentukan itu langsung yes, dimusnahkan. iya, benar sekali. Nggak ada Oke, pilihan nah untuk ini juga. pembayaran kelebihan. Oke, berarti Sobat Sumbaba juga bisa riset tuh ya. Mau Mm-mm. bawa berapa banyak gitu ke Indonesia, ada batasan yang tadi sudah dijelasin sama Mas Adit, jangan sampai melewati. Kalau melewati, dimusnahkan gitu ya. Selisihnya aja kan, nggak Iya, semuanya kan, Mas? selisihnya aja, selisihnya aja. Oke, oke. Terus Mas Adit nih, yang belakangan ini sering diomongin tentang email, tentang beli gadget dari luar negeri. Waduh, rame Katanya tuh ya kan sekarang sekarang ya. iya kan katanya sekarang harus daftar ya emailnya gitu ya. Terus Mm-mm. nanti kalau nggak daftar emailnya bisa diblokir, terus gadgetnya nggak bisa dipakai. Nah itu ada peran bea cukai juga nggak tuh Mas dalam proses apa pendaftaran mungkin emailnya? Tentu ada untuk semua barang yang dibawa masuk ke dalam daerah pabean pasti ada peran bea cukai di dalamnya. Nah, untuk pengendalian IMEI atas perangkat telekomunikasi berupa handphone, komputer genggam, dan tablet oleh pemerintah per tanggal 18 April 2020, penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa perangkat telekomunikasi yang diperoleh dari luar negeri dan ingin menggunakan jaringan telekomunikasi Indonesia wajib meregistrasikan IMEI perangkat telekomunikasinya melalui bea cukai. Nah, Oke. jadi kalau kamu nih beli Sobat Sumbaba beli perangkat seluler dari luar Indonesia, terus mau pakai SIM card Indonesia, harus daftarin nomor IMEI dulu, maksimal 2 ya, baru bisa akses jaringan seluler di Indonesia. Maksimal 2 nih 2 unit, Mas, atau 2 apa Iya, nih? benar sekali, 2 unit. Jadi maksimal per orang boleh bawanya maksimal 2. Nah, walaupun misalnya kita coba liburan gitu, misalnya Mm-mm, lagi sekolah di luar, terus liburan masuk ke Indonesia, bawa mm-mm. handphone dari luar negeri, itu tetap harus registrasi email, Mas. Nah, tambahan nih, kalau untuk wisatawan asing yang tetap mau pakai SIM card asingnya, ya nggak perlu registrasi. Kecuali kalau mau pakai SIM card lokal nih, bisa daftar di gerai operator seluler buat dapat akses SIM card yang cuma 90 hari aja. Jadi nggak perlu daftarin email perangkatnya dulu ke Bea Cukai. Oke, tapi ada batas Nah, waktunya 90 hari gitu ya. 90 hari SIM cardnya khusus nanti dari operator selulernya. Nah, Oke. untuk teman-teman yang mau tetap pakai SIM card Indonesia, untuk daftarnya udah gampang banget. Bisa sama kayak tadi untuk penghitungan, untuk data registrasi IMEI dapat diisi melalui aplikasi Android Mobile Bea Cukai atau di website beacukai.go.id. Yang selanjutnya nanti akan diverifikasi nih oleh petugas bea cukai pada saat kedatangan.
Kemudian untuk perangkat telekomunikasi asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui bea cukai. Oh iya Mas Adit, terkait Mm-mm. pendaftaran IMEI ini dikenakan biaya nggak ya? Eh, Sebetulnya pengenaan biayanya tuh, jadi kan gini, kalau untuk registrasi kan kita ngisi isian email registration form di aplikasi Bea Cukai atau kunjungi www.beacukai.go.id. Oke. Diisi tuh form aplikasinya. Nanti kita dapat QR code dan registrasi ID. Nah, QR code itu nanti dibawa ke bagasi pemeriksaan bea cukai. Jadi dibawa tuh bagasi kalian ke pemeriksaan bea cukai. Nah, tunjukin QR code-nya, nanti di-scan QR code-nya dan baru kalau kembali lagi ke yang tadi pembebasan 500 USD, kalau kalian sudah bayar baru deh nanti dapat persetujuan dari bea cukai. Jadi untuk biayanya ya biaya pembawa masuk barang seperti yang tadi pembebasan 500 USD per orang. Jadi kalau misalnya beli gadget baru gitu, handphone baru gitu di luar, Mm-mm. jadi nanti kita selain daftar IMEI-nya, kita juga akan dikenakan pungutan apabila gadget baru kita itu di atas 500 USD gitu ya Mas Adit? Bener banget. Jadi pungutannya ingat yang tadi ya, selisih dari harga barang dikurangi 500 USD dulu. Oke, ternyata mudah ya nggak? Selama itu aku pikirnya kayak sulit, ribet gitu, kayak ngebayanginnya tuh kayak ribet. Waduh, udah gampang sekarang bea cukai kayaknya Iya ya. udah dibuatin aplikasi, udah tinggal ngisi formnya di website. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan dari kita, tinggal cari gimana caranya. Sekarang udah gampang banget, udah banyak media sosial, tinggal tanya pun langsung dikasih jawabannya sama Mimin. Berarti sebenarnya pendaftaran IMEI, terus perhitungan barang bawaan tuh sebenarnya mudah ya Mas Adit, bahkan udah disediain aplikasinya tadi kata Mas Adit ya. Itu dia, udah gampang banget kayaknya semua nih. Asal mau cari tahu aja kita udah gampang deh semuanya. Nah, jadi sebagai pelancong, pelancong gitu ya kita bilangnya ya. Iya, iya. Nah, Nah, sebagai pelancong nih kita harus cerdas juga nih. Jadi selain riset tentang tempat tujuan jalan-jalan kita mm-mm. juga perlu tuh riset tentang aturan-aturan berlaku ya, Mas ya. Bener banget. Pokoknya semua riset ya kita lakukan biar kita nyaman lah jalannya dari berangkat sampai pulang nanti nyaman semua. Oke, betul. Terus informasi juga udah tersedia dan mudah Mm-mm. didapat kok ya. Bener banget. Semua kalau asal ada kemauan, nanyanya gampang. Ada Bravo Bea Cukai, ada Instagramnya Bea Cukai RI, semua udah gampang. Sekarang udah pakai jempol, semuanya udah dapat datanya deh kayaknya. Oke, media sosial Bea Cukai Sumbakbarnya nggak disebut, Mas. Oh iya, minta maaf untuk Bea Cukai Sumbakbar juga bisa di BC Kanwil Sumbakbar. Oke. Nah, oke, pembahasan kali ini penuh pencerahan ya Sobat Sumbaba. Walaupun belum bisa langsung kita praktekkan nih, tapi tenang aja, this podcast will always be available. Jadi kalian bisa dengerin saat kalian akan berangkat ke luar negeri nanti atau saat kalian akan kembali ke Indonesia. Terima kasih juga nih untuk Mas Adit untuk sharing yang sangat bermanfaat hari ini. Loh, udahan nih? Udahan, nanti kita bahas yang lain lagi di next episode ya Mas Adit. Siap, terima kasih kembali Mbak Nana. Iya, semoga ini bukan yang terakhir kali nih ya berbagi bersama kita, Mas Adit. Siap, siap perintah. Oke. Oke, Sobat Sumbaba. Kita sudah tiba nih di penghujung podcast kita kali ini. Thank you for listening to us. Dan pantengin terus media sosial Bea Cukai Sumbakbar untuk mendapatkan info terbaru tentang kepabeanan dan cukai ya. Dan terapkan terus protokol kesehatan dimanapun berada, karena dengan menjaga kesehatan diri kita, kita sudah menjaga kesehatan orang-orang terdekat di sekitar kita. So, see you on the next episode. Bye. Bye.